Nabi masih belum puas, bilang lagi, nengok kanan kiri, ada lagi gak yang bisa kasih masukan? Ayo ngomong. Maka berdiri Sayyidina Miqdad bin Aswad dengan khutbahnya yang melegenda itu. Dia bilang, ya Rasulullah, la naguru laka kama galat banu Israila li Musa, idhab anta wa rabbuka fagatila inna hahuna ga'idun. Sayyidina Miqdad bilang kepada Rasul SAW, Nabi bilang, Miqdad bilang, ya Rasulullah, kami ini tidak akan pernah mengatakan kepadamu seperti yang dulu dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu waktu diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke tanah suci, ya, bersama rombongan Bani Israel yang jumlahnya ratusan ribu, ketika akan memasuki tanah suci yang dijanjikan itu, Ardul Muqaddasah, ya, tanah suci itu udah dihuni oleh orang-orang pribumi sana, orang asli sana. Mereka itu terkenal pemberani, pejuang, dan kejam, Jabbarin. Nah, begitu udah depan mata mereka tanah suci itu, Nabi Musa bilang, ayo kita masuk ke sana. Bani Israel bilang sama Nabi Musa, ya Musa, enggak, inna fiha qauman jabbarin, di dalam tanah suci ada penduduknya orang-orang yang kejam, berkuasa. Wa inna lana nadkhuluha madamu fiha, kita nggak bakal mau masuk ke sana selama mereka masih ada di sana. Bagaimana? Mau enak aja. Katanya Nabi Musa, ayo lo masuk, ini udah dijanjikan sama Allah. Mereka bilang, enggak, kita takut, nggak mau, di sana ada qauman jabbarin. Wa inna lana nadkhuluha madamu fiha, kita nggak bakal pernah mau masuk selama di orang masih di sana. Mereka angkat kaki baru kita masuk. Akhirnya ada satu dari dua orang dari sahabat setianya Nabi Musa bilang sama Bani Israel, kalian ini nggak usah bertempur, itu udah dijanjikan sama Allah. Tugas kalian cuma ngelangkah masuk ke tanah suci. Begitu kalian masuk, kalian menang. Udah nggak perlu bertempur lagi, cuma masuk ngelangkahin kaki, kalian menang. Dan bertawakallah kepada Allah kalau kalian beriman. Jadi udah enak, nggak perlu bertemu, cuma ngelangkain masuk ke tanah suci, lu menang udah. Apa jawab mereka? Mereka bilang, ya Musa, jangan maksa Nabi. Kalau emang lu maksa juga, ya gini deh, katanya Bani Israel, idhab anta wa rabbuka faqatilah, engkau dan Tuhanmu pergi sana masuk ke tanah suci, ya, perangin tuh orang-orang Jabbarin, ya, kita di sini nunggu duduk. Ntar kalau lu pada menang, kasih tahu kita baru kita masuk. Kan kurang ajar ngomong gitu tuh, kurang ajar. Nabi Musa sakit hati. Wah, bener-bener nih omongan. Dia udah berjuang dari sejak di Mesir, keluar dari kejaran Firaun, melewati lautan yang dibelah, perjuangan panjang lebar, udah tinggal selangkah nih tujuan akhir tanah suci. Dia orang pada ngomong begitu, gimana gak sakit hati? Ngomongnya kasar begitu. Lu sama Tuhan lu, sono pergi berjuang sono, kita mau duduk di sini, mau apa lu? Sakit hati Nabi Musa, sakit hati, sampai dia bilang, Rabbi, aneh nggak punya siapapun kecuali diriku dan saudaraku Harun. Pisahkan antara kami dengan orang-orang zalim itu. Disumpahin sama Nabi Musa. Maka saat itu Allah Ta'ala bilang, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Allah Ta'ala bilang, kalau memang demikian, maka tanah suci Allah haramkan kepada mereka selama 40 tahun. Mereka keliling nyasar tuh, ya, terombang ambing di padang pasir tersebut 40 tahun, nggak boleh masuk, diharamkan oleh Allah tanah suci, sampai akhirnya semuanya binasa di situ. Semuanya binasa. Yang boleh masuk ke tanah suci anak keturunan mereka, mereka semuanya diharamkan oleh Allah. 40 tahun terombang ambing di tengah padang pasir, dihukum sama Allah gara-gara tuh ucapan. Hatta Nabi Musanya pun nggak masuk tanah suci, nggak bisa masuk tanah suci. Nabi Musanya juga meninggal di saat di tempat itu.
Cuman dia minta sama Allah, ya Rabb, ketika ajal datang nih, saya minta dekatkan saya dengan tanah suci sebatas lemparan batu. Dia lempar batu, nah di situ saya mau matinya. Dekat, walaupun nggak bisa masuk, yang penting dekat. Dan kuburannya sampai sekarang masih ada, ya, dekat dengan tanah suci, tapi bukan di dalam tanah suci. Udah, Nabi pas duduk sama sahabat, Mikdad bilang, ya Rasulullah, kami nggak bakal pernah mengatakan kepadamu seperti yang dulu dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Pergi engkau dan Tuhanmu berjuang, kita duduk di sini. Enggak, tapi yang akan kami katakan kepadamu, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Pergilah engkau dan Tuhanmu, berjuanglah di jalan Allah, kami bersama engkau berjuang di jalan Allah. Wah, Nabi dengar gitu, itu mukanya Nabi berbinar-binar, gembira luar biasa. Kenapa? Dapetin umatnya lebih hebat dari umatnya Nabi Musa. Itu sahabat semuanya yang dengar gitu, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bilang, coba gue yang ngomong beginian. Tapi emang nasibnya Mikdad, Allah bukain hatinya bisa ngomong kayak begitu. Nabi itu gembira luar biasa. Itu khutbahnya tuh melegenda, khutbahnya Mikdad bin Aswad, dikenal Allah. Terus Nabi puji dia, gembira, terlihat tuh semua orang ngelihat senyuman manisnya Rasulullah. Gembira, itu kan yang dicari, artinya puncak harapan para sahabat itu ngelihat senyuman manisnya Rasulullah. Ini didapat oleh Mikdad. Sahabat juga ngelihat senyuman manis, mereka gembira luar biasa. Duduk Mikdad, kirain Nabi mau berjuang, ternyata Nabi masih bilang, ayo kasih masukan lagi. Orang-orang Ansor paham. Berarti ini yang dari tadi ditunggu masukannya nih, bukan Muhajirin. Kita nih kelihatan nih, cuman dia nggak ngomong. Kenapa nggak ngomong? Akhlak, nggak mau menyalahi perjanjian yang udah dibuat. Allahumma sholli alaihi. Tapi mereka paham.